Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Afi di sini di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga di kesempatan kali ini kalian semuanya diberi kesehatan dan kekuatan serta semangat yang tinggi untuk bisa belajar bersama dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Baiklah adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 1, subtema 1 di hewan sahabatku. Kemudian kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, tumbuhan sahabatku. Lah, kali ini mari kita belajar bersama-sama di tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai? Oke adik-adik. Sekarang kita ada di tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang pertama atau pembelajaran yang ke-1. Dan untuk muatannya kali ini, muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan IPA di KD 3.1 dan 4.1. Yaitu pelestarian hewan. Kalau kita kemarin semuanya sudah belajar tentang apa itu hewan, apa itu tumbuhan, ciri-cirinya, dan banyak hal yang kita pelajari tentang hewan dan tumbuhan. Kali ini mari kita sama-sama belajar tentang melestarikan hewan. Jadi di IPA muatan 3.1 dan 4.1 di pembelajaran pertama kali ini, pelajaran awal adalah pelestarian hewan. Tapi sebelumnya adik-adik, kakak mau tanya ke adik-adik semuanya pada kesempatan kali ini. Adik-adik semuanya pastinya sudah sangat familiar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lah pertanyaannya, kenapa kita harus melestarikan hewan yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa menebak? Siapa? Oke. Jawabannya adalah keberadaan hewan dan tumbuhan di sekitar kita ini adik-adik sungguh sangat penting dan harus kita lestarikan. Mengapa demikian? Supaya satu, agar hewan yang ada di sekitar kita tidak punah. Ingat, agar hewan di sekitar kita tidak punah. Kalau hewan yang ada di sekitar kita punah, maka tidak ada lagi hewan yang ada di sekeliling kita. Ekosistem akan berhenti sampai di situ saja. Karenanya juga hewan ini adik-adik dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, sebagai bahan makanan. Adik-adik kalau makan, adik-adik pastinya juga selain nasi sebagai karbohidrat, adik-adik juga pasti membutuhkan unsur-unsur hewani untuk makan adik semuanya. Contohnya ada ikan itu hewan. Ada yang namanya dagingan, daging sapi, daging kambing, daging susu, daging ayam, semuanya itu diperoleh dari mana? Ya tentunya dari hewan. Kalau hewan tidak ada, kalau hewan sudah punah, maka kita tidak bisa lagi memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan untuk kita. Jadi, selain agar tidak punah, manfaat yang kedua adalah karena hewan dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya makanan. Selanjutnya adik-adik, kenapa sangat penting kita untuk melestarikan hewan? Karena kita menjaga ekosistem antara produsen dan konsumen. Kita sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen, supaya ini jalan. Kalau produsen dan konsumen ini
ekosistemnya tidak jalan, kita juga sebagai manusia akan kekurangan makanan. Dan yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan untuk kita semuanya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di sana kita bisa meneliti apa-apa saja yang ada di hewan, cara hidupnya, cara perkembangbiakannya, dan lain sebagainya. Maka unsur-unsur inilah mengapa kita sangat dibutuhkan sekali untuk melestarikan hewan. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara kita atau upaya kita untuk melestarikan hewan-hewan tersebut, adik-adik. Nah, butuh sekali upaya kita untuk melestarikan, dan caranya adalah satu. Sebelum kita melestarikan hewan, kita harus memahami betul pentingnya pelestarian hewan. Seperti tadi manfaat-manfaat yang sudah kakak kasih tahu di depan. Kenapa? Karena supaya kita tahu bagaimana cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan tersebut. Kedua, membuat kembali penangkaran untuk hewan-hewan yang langka dan hampir mau punah. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ini yang sering terjadi, adik-adik. Jadi di kita ini banyak hewan-hewan langka yang diperjualbelikan karena nilai ekonomisnya tinggi, dan itu sangat merusak sekali ekosistem yang ada pada populasi hewan langka tersebut. Dan untuk pelestarian tersebut, adik-adik, untuk pelestarian hewan langka ataupun hewan-hewan yang lainnya dibagi menjadi dua cara, yaitu pelestarian yang pertama namanya pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yaitu dilakukan dengan cara melestarikan sebuah populasi atau kelompok makhluk hidup yang tidak memindahkan dari habitat aslinya atau tempat aslinya. Contohnya, di Pulau Komodo itu, adik-adik, ada populasi hewan yang namanya komodo di Nusa Tenggara tersebut, dan dia tidak akan dipindah pelestariannya ke tempat yang lainnya, akan tapi tetap di tempat tersebut. Lah, itu namanya adalah pelestarian dengan cara in situ. Adapun contoh-contoh yang lain adalah seperti cagar alam yang ada di Kawah Ijen di Banyuwangi, adik-adik Jawa Timur. Ada lagi Taman Nasional yang ada di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Ada juga Suaka Marga Satwa seperti Pulau Komodo yang seperti kakak kasih tahu tadi. Ini adalah cara-cara pelestarian dengan menggunakan cara in situ. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui juga, adik-adik, cara-cara in situ ini. Tadi kakak bilang ada cagar alam, taman nasional, ada Suaka Marga Satwa. Sekarang kakak kasih beberapa contoh yang cagar alam. Ada di sini adalah di Ujung Kulon di Banten. Ya, Ujung Kulon di Banten, ini gambarnya. Di sana banyak melindungi hewan seperti badak bercula satu, ada buaya, ada banteng, ada rusa, ada babi, ada merak, dan ada tumbuhan-tumbuhannya juga. Nah, sedangkan cagar alam yang kedua ada di Pulau Dua, Jawa Barat, untuk melindungi hutan dan berbagai jenis burung yang ada di sana. Burung hewannya yang ada di sana. Selanjutnya ada juga cagar alam di Tanjung Pangandaran di Jawa Barat untuk melindungi hutan dan rusa, banteng, badak, dan babi hutan. Di sini ada banyak contohnya, adik-adik. Adik-adik bisa lihat sendiri contoh-contoh yang telah Kak Afi lihatkan di video Kak Afi yang ada di samping ini. Nah, selanjutnya ada kata-kata Suaka Marga Satwa. Contohnya, kakak bilang sekali lagi adalah Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Yaitu untuk melindungi Pulau Komodo, rusa, babi hutan, kerbau liar, ayam hutan, dan kakak tua. Dan ada juga di Gunung Leuser, adik-adik, di Nangro Aceh Darussalam di Aceh. Lah, untuk melindungi gajah di sana. Ada badak Sumatera, ada harimau, ada rusa, ada kambing hutan, dan ada orang hutan, dan berbagai jenis burung. Nah, sekarang adik-adik, kita pindah lagi di Suaka Marga Satwa yang lainnya, yaitu di Waikambas, di Sumatera Selatan. Di sini banyak gajahnya, adik-adik. Ada badak, ada kerbau liar, ada tapir, ada harimau Sumatera, dan ada rusa. Dan ada di Blauran, Jawa Timur. Nah, adik-adik yang ada di wilayah Jawa Timur, ini ada tempat Suaka Marga Satwa juga di Jawa Timur, yaitu di Baluran. Yang mana di dalamnya ada badak, ada banteng, ada kerbau liar, ada rusa, ada babi hutan, ada luntung. Luntung yang seperti monyet itu ya. Ada ayam hutan, ada anjing hutan, dan berbagai jenis kera dan burung.
Yang penakaran lainnya juga dan suaka marga satwa lainnya juga ada di Kutai, Kalimantan. Ada melindungi di sana, di dalamnya ada rusa, babi hutan, dan orang hutan. Dan masih banyak lagi suaka marga satwa lainnya. Lah, sekarang kita pelajari tentang apa itu pelestarian ex situ. Ada in situ, ada ex situ. Kalau tadi di pelestarian in situ adalah kita melestarikan makhluk hidup atau populasinya dengan tidak memindahkan habitat aslinya atau tempat aslinya. Kalau pelestarian ex situ ini beda. Pelestarian ex situ ini yaitu pelestarian yang dilakukan kepada sebuah populasi makhluk hidup. Namun, ini yang membedakan adik-adik. Perlu diingat ya. Namun, mereka dilestarikan di luar habitatnya atau di luar tempat aslinya. Dengan cara apa ya adik-adik? Dengan cara yaitu kita membuat tempat baru yang bisa ditempati hewan-hewan tersebut. Contohnya ada di Kebun Raya Bogor, ya, di Bodas. Ada juga di Taman Safari. Ya, kalian pergi kalau di Jawa Timur ada di Prigen, itu Taman Safari, itu tempat sengaja dibuat untuk melestarikan makhluk hidup yang ada di sana, baik hewan ataupun tumbuhan yang ada di sana. Sehingga kita juga bisa datang ke sana untuk melihat dan merawatnya serta mengamati secara edukasi bagaimana hewan tersebut ada di sana. Dan ada contoh lagi di pelestarian ex situ yaitu di kebun binatang. Kalau di Surabaya ini juga ada kebun binatang Surabaya. Ya, itu juga contohnya pelestarian secara ex situ. Jadi, hewan atau populasi makhluk hidup yang ada di suatu tempat dipindahkan atau tidak di habitat aslinya, melainkan dibuatkan tempat yang baru. Seperti tadi, kebun binatang, Taman Safari, Kebun Raya Bogor. Sampai di sini, adik-adik mengerti kan perbedaan in situ dengan ex situ? Oke, dan hewan-hewan apa saja yang langka di Indonesia ini banyak sekali adik-adik. Tapi kakak hanya perlihatkan beberapa. Di sini ada mungkin orang hutan, ya, ini orang hutan. Ada gajah Sumatera. Dan ini juga hewan-hewan yang sudah hampir punah adik-adik. Maka kita harus tetap selalu jaga, kita harus selalu lindungi hewan-hewan tersebut. Ada harimau Jawa ini. Nah, ini harimau Jawa ini adik-adik. Ada badak bercula satu yang kakak bilang tadi di Sumatera. Ada juga komodo yang tadi di suaka marga satwa yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Pulau Komodo. Ini bentuknya komodo. Ada cendrawasih, ada merak, dan masih banyak lagi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Adik-adik cari sendiri, referensi cari, baik itu di Google, di buku pelajaran, ataupun di referensi yang lainnya, supaya menambah wawasan adik-adik semuanya. Dan hewan-hewan langka ini, mari kita jaga bersama-sama. Ya, ayo kita lestarikan bersama-sama. Oke adik-adik, itu pelajaran di muatan IPA 3.1 dan 4.1. Selanjutnya adik-adik, kita beralih ke bahasa Indonesia. Betul? Apa muatannya? Muatannya adalah tetap muatan di KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang simpulan dalam teks laporan. Lah adik-adik, kita sudah belajar ide pokok, kita sudah belajar kalimat utama, kita sudah belajar banyak tentang bahasa Indonesia. Kita nambah satu lagi, yaitu tentang simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kakak jabarkan ya, dari sebuah teks, baik itu teks laporan ataupun teks yang lainnya, ataupun sebuah paragraf, kita baca semuanya dulu, terlebih dahulu dari atas sampai bawah, dari awal sampai akhir. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Dari ide pokok tersebutlah kita ambil pendapat yang ada di ide pokok tersebut. Dan pendapat di ide pokok tersebut adalah simpulan. Oke? Sekali lagi, uraiannya adalah kita baca teks semuanya dari atas sampai bawah, awal sampai akhir, atau sebuah paragraf dari awal sampai akhir paragraf. Setelah itu adik-adik, kita cari ide pokoknya. Setelah tahu ide pokoknya, kita ambil pendapat dari ide pokok tersebut, dan itu yang dinamakan simpulan. Simpulan adalah pendapat dari ide pokok dalam uraian sebuah teks. Oke? Oke.
Dan kamu semuanya adik-adik, kalian semuanya bisa menemukannya jika dengan satu cara, yaitu membaca keseluruhan teks. Kalau tidak dibaca secara keseluruhan, maka niscaya tidak akan dapat sebuah kesimpulan. Tidak panjang lebar, ayo kita sama-sama. Kali ini kita belajar di gambar di samping ini, yaitu ada teksnya di sebuah paragraf, ada ide pokoknya dan ada kesimpulannya. Nih, kita belajar sama-sama. Di paragraf pertama, ayo kita baca sama-sama adik-adik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk di Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini sebuah paragraf. Dari paragraf ini kita jadikan ide pokok. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan kesimpulan ini diambil dari ide pokok yang ada di sampingnya, yaitu pendapat yang ada di ide pokok tersebut. Jadi, secara keseluruhan jagung adalah sangat penting di Indonesia. Sekali lagi, dari teks atau dari paragraf, kita ambil ide pokoknya. Dari ide pokoknya, kita ambil pendapat yang cocok dengan ide pokok tersebut dan kita jadikan kesimpulan. Atau contoh yang kedua. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanahnya. Tanaman jagung akan terus tumbuh sampai besar, 3 hingga setengah bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya seperti sekuntum bunga. Lah, dari awal sampai akhir sudah kita baca paragrafnya, kita ambil ide pokoknya yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya tanam. Dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Oke? Dan adik-adik bisa pelajari ini semuanya di rumah. Adik-adik banyak berlatih di rumah, yaitu tadi caranya baca keseluruhan teksnya. Setelah kalian baca keseluruhan teksnya, maka kalian dapatkan ide pokok. Setelah dapatkan ide pokok, pendapat apa yang sesuai dengan ide pokok itu kalian tulis dan itu adalah simpulan. Oke adik-adik, sampai sini mengerti? Kita lanjut di muatan IPS di KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ASEAN, apa itu ASEAN, definisi ASEAN, negara mana saja, letak geografisnya bagaimana, ya, situasi kondisi geografisnya bagaimana, kondisi ekonominya yang menunjang sesuai dengan geografisnya bagaimana. Dan sekarang kita belajar tentang kehidupan politik yang ada di negara-negara ASEAN tersebut atau Asia Tenggara. Oke adik-adik, setiap negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kehidupan politik dan kehidupan politiknya sangat berbeda satu sama yang lainnya. Indonesia beda dengan Malaysia, Malaysia beda dengan Singapura, Singapura beda dengan Thailand dan begitu seterusnya. Dan politik yang dimaksud di sini adik-adik adalah mencakup bentuk pemerintahannya apa dan sejarah negara tersebut serta kondisi-kondisi negara. Jadi unsur politik yang ada dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah satu tentang bagaimana bentuk pemerintahan sih. Nah, yang kedua tentang sejarah negara tersebut. Yang ketiga yaitu tentang kondisi negara tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke Indonesia. Ini Indonesia adik-adik. Dan Indonesia adalah negara kita, negara yang sangat kita cintai. Ibu kota Indonesia ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Selanjutnya, kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya sama juga presiden. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 yang kemarin telah kita rayakan di bulan Agustus ini. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Walaupun kita banyak bahasa, tapi bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya dan mata uangnya adalah rupiah. Perlu diketahui juga adik-adik, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, 5 sila. Dan bagaimana nilai-nilai serta pengamalannya harus kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai warga atau masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adik-adik,
Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu Indonesia. Kita beralih ke Malaysia. Malaysia ini kalau adik-adik ketahui adalah, ya betul, negaranya Ipin Ipin ya, Ipin Upin. Nah, di Malaysia ini ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Tapi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Beda dengan Indonesia tadi, kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya presiden. Di Malaysia, kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya kapan adik-adik? 31 Agustus 1957. Bahasa resminya bahasa Melayu. Walaupun di sana ada bahasa Inggris, tapi bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku, dan mata uangnya adalah ringgit. Malaysia juga adik-adik merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Bukan republik seperti Indonesia. Tapi negara kerajaan yang berbentuk federasi. Kepala negaranya tadi, yaitu Sultan yang dipertuanagungkan, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen yang ada di Malaysia sana. Malaysia ini diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Selanjutnya Singapura. Singapura ini ibu kotanya adalah Singapura, adik-adik. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1967. Bahasa resmi mereka banyak, ada Melayu, ada Inggris, ada Mandarin, ada Tamil. Serta lagu kebangsaan mereka adalah Majulah Singapura. Mata uang mereka dolar Singapura. Dan Singapura ini merupakan anggota negara persemakmuran, adik-adik. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara hingga sampai saat ini. Kita pindah ke Thailand. Ini, Thailand adalah ibu kotanya Bangkok. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Kepala negaranya adalah Raja. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah Thai. Lagu kebangsaannya adalah Prang Chathai. Uangnya adalah mata uang Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan Perdana Menteri yang dipilih oleh raja tersebut. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing manapun. Oleh sebab itu namanya adalah Thailand. Thailand artinya tanah kebebasan. Kita pindah lagi adik-adik ke Filipina. Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya adalah presiden, sama dengan Indonesia. Kepala pemerintahnya juga presiden, sama dengan Indonesia. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946. Bahasa resminya Tagalog dan bahasa Inggris. Lagu bangsaannya adalah Lupang Hinirang. Mata uangnya adalah peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatannya juga, adik-adik. Jadi, panglima tertinggi angkatan perangnya juga presiden tersebut. Dan dipilih oleh rakyat Filipina selama 6 tahun sekali. Dan hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kita pindah lagi ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahannya adalah Sultan. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Bahasa resminya adalah Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri, adik-adik, dan Menteri Pertahanan juga yang dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara, berdekatan dengan Indonesia. Negaranya berbentuk kesultanan. Oke, Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah selama hampir 1 abad juga menjadi negara jajahan Inggris. Selanjutnya adik-adik, Laos. Laos ini ibu kotanya adalah Vientiane. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949. Bahasa resminya adalah bahasa Laos. Lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Mata uangnya adalah Kip.
Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut, adik-adik. Jadi nggak ada batas lautnya, nggak ada batas pantainya. Bentuk negara Laos ada republik dengan nama Republik Rakyat Demokrasi Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan perjanjian di Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya, Kamboja, adik-adik. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negaranya adalah Raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Bahasa resmi mereka adalah Khmer. Lagu kebangsaannya adalah Nukroj. Mata uangnya adalah riel. Bukan real ya, riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat selama 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menterinya. Bukan di bawah kepemimpinan rajanya, tapi di bawah kepemimpinan Perdana Menterinya untuk Kementerian Ketahanannya. Selanjutnya adik-adik ada Myanmar. Ibu kota dari Myanmar ini adalah Naypyidaw. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948. Bahasa resminya adalah Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Meke. Mata uangnya adalah Kat. Dulu Myanmar ini dikenal dengan nama Birma, adik-adik. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Dan ini adalah negara selanjutnya, Vietnam. Vietnam, ibu kota dari Vietnam adalah Hanoi. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Hampir sama dengan kita adik-adik tahunnya ya. Bahasa resminya adalah Vietnam. Lagu kebangsaannya adalah Tin Quan Cha. Mata uangnya adalah Dong. Bisa adik-adik browsing sendiri. Kayak tadi beberapa mata uang kayak Baht, kayak Dong. Bagaimana itu nanti bisa adik-adik browsing di Google sendiri. Biar adik tahu, oh ini bentuknya. Selanjutnya, negara Vietnam terbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer. Jadi merangkap. Kepala negara, kepala militernya adalah presidennya tersebut. Badan pembuatan undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Itu tadi mulai awal sampai akhir adik-adik tentang bagaimana politik yang ada di negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Lah sekarang adik-adik lihat ini negara apa? Bagaimana kehidupan perpolitikan yang ada di negara tersebut. Oke adik-adik, dengan selesainya materi yang kakak berikan tadi, selesai juga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap belajar, dan belajar lagi di rumah. Ingat, masa depan kalian masih panjang. Dan ingat juga, dengan kalian banyak belajar, maka jendela pengetahuan kalian akan terbuka seluas-luasnya. Belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Termasuk dengan Otak-Atik Otak Channel. Salam Otak-Atik Otak. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pencet tombol lonceng ting ting ting.